Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi dan kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas soal penghantar atau konduktor. Jangan lupa siapkan kertas dan pulpennya, mari kita belajar bersama. Oke. Nah, yang pertama itu adalah definisi penghantar. Penghantar adalah suatu benda yang berbentuk logam ataupun non-logam yang dapat mengalirkan arus listrik dari satu titik ke titik lainnya. Jadi, pengantar itu dapat berupa kabel dan juga dapat berupa kawat. Oke. Next ya teman-teman. Nah, bahan yang bisa kita gunakan untuk konduktor atau penghantar itu ada 3. Yang pertama adalah logam biasa, yang kedua logam campuran atau biasa disebut dengan alloy, yang ketiga logam paduan atau composite. Contoh dari logam biasa itu seperti tembaga, aluminium, besi, dan sebagainya. Sementara untuk alloy, itu adalah logam dari tembaga atau aluminium yang diberi campuran dalam jumlah tertentu dari jumlah logam lainnya, yang gunanya untuk menaikkan kekuatan mekanis. Sementara composite itu adalah 2 jenis logam atau lebih yang dipadukan secara kompresi atau bisa juga dengan smelting dan welding. Nah, dari banyaknya bahan pengantar yang banyak dipakai itu adalah tembaga. Kenapa? Karena tembaga merupakan bahan pengantar yang paling baik setelah perak dan harganya pun murah. Oke. Nah, penghantar konduktor ya, kita masuk. Penghantar itu kan ada 2, penghantar konduktor dan isolator. Isolator tidak menghantarkan listrik, sementara konduktor dapat menghantarkan. Oke, dalam memilih penghantar ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama itu adalah ukuran luas penampang. Berapa besar penampang yang kita gunakan? 2,5 kah, 4, 6 atau besar dari itu. Selanjutnya yaitu sifat mekanis dari hantaran. Apakah yang kita hantarkan itu tegangan tinggi, rendah, atau menengah? Selanjutnya adalah pengaruh temperatur terhadap konduktor maupun isolator. Jadi suhu yang ada di sekitar atau di ruangan juga mempengaruhi jenis kabel yang akan kita gunakan. Yang keempat adalah sifat listrik, seperti kapasitas hantaran, kapasitas arus, dan tegangan. Oke, lanjut. Nah, seperti kita ketahui bahwa macam penghantar itu ada 2. Yang pertama kawat dan kabel. Bedanya adalah kawat ini mereka tanpa isolasi, sementara kabel terbungkus atau menggunakan isolasi. Contoh dari kawat itu ini ya teman-teman. Jenisnya ada BC, BCC, A2C, A3C, dan ACSR. Jadi jika teman-teman menemukan ini, berarti ini adalah jenis penghantar kawat. Sementara kabel itu jumlahnya atau macamnya juga beragam, sesuai dengan jenis, pelapis, dan besar banyak inti yang mereka hantarkan. Oke teman-teman. Nah, untuk menentukan kabel itu sendiri, kita harus paham nih kode-kode yang ada di kabel. Kebanyakan ini adalah jenis kode-kodenya. Ya teman-teman, nanti di kabel akan ada dideskripsikan nih kabelnya jenis apa, ukuran berapa, diameter berapa, tegangannya berapa. Nah, yang pertama itu di sini ada huruf N. Di awal kabel itu kebanyakan N ya teman-teman. N itu menandakan bahwa penghantar tersebut merupakan penghantar yang dari bahan awalnya adalah tembaga. Terus Na itu menandakan dari aluminium. Sementara Y, kalau hurufnya satu-satu macam ini,
berarti mereka menyatakan isolasi atau pembungkus dari kabel. Nah, jika Y itu PVC, F itu baja pipih, kalau R baja bulat, teman-teman. Terus ada juga GB, RE, GB untuk spiral pita baja, RE padat bulat, RM, SE, dan SM. Nah, nanti materinya akan kita bagikan, jadi biar teman-teman bisa ngulang-ulang nih, biar bisa hafal di luar kepala. Jadi pas ada merek kabel langsung terpikirlah ini jenisnya ya. Nah, ini ada contoh gimana cara bacanya. Cara bacanya cukup mudah ya teman-teman, nggak usah ribet. Teman-teman tinggal hafal kode-kode yang inian. Oke. Nah, bisa nih baca. Kalau baca tulisan ini, teman-teman bisa ya. Bacanya adalah NYU FGBYU 4 kali 120 mm kuadrat 0,6 per 1 kV. Nah, ini menandakan bahwa kabel jenis ini merupakan penghantar aluminium dengan isolasi PVC. Ya, PVC, lalu perisai kawat, ini untuk perisai kawatnya, baja pipih. Dan apalagi berselubung spiral pita baja ya. Nah, dengan jumlah uratnya itu ada 4 dengan luas penampang nominal masing-masing dari kawatnya 120 mm kuadrat dengan tegangan kerja nominal 0,6 per 1 kV. Nah, begitulah cara baca dari identifikasi atau merek kabel. Nah, selanjutnya itu kabel ini terbagi juga 3. Yang pertama ada kabel instalasi. Nah, ketentuan umum pemasangan kabel instalasi ini adalah yang pertama, kabel itu harus dibuat dari bahan yang memenuhi syarat ya teman-teman. Yang kedua, harus memiliki sertifikasi SNI. Itu penting banget ya teman-teman. Dan pastinya tidak cacat dan rusak. Selanjutnya yaitu jenis kabel yang dipilih itu harus sesuai dengan penggunanya. Dan ini juga diatur dalam PUIL 2011. Atau bisa juga teman-teman baca di PUIL 2000 karena 2011 ini adalah revisi dari PUIL 2000. Ya teman-teman. Nah, jadi tegangannya berapa? Itu akan ditandakan dengan warna ya teman-teman. Nah, jadi untuk pasang instalasi teman-teman harus paham dulu nih berapa sih tegangan yang akan dihantarkan. Nah, jika dia lebih dari standar, dia juga punya aturan sendiri. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kabel yang dipasang harus memiliki ukuran memenuhi persyaratan. Ya, sama dengan tadi teman-teman, sama dengan PUIL 2011. Next, kabel yang dipasang harus dipilih sedemikian. Warna intinya harus sesuai dengan rancangan instalasi. Tentu sebelum kita pasang instalasi kita punya rancangan ya teman-teman. Nah, rancangannya inilah kita harus sesuaikan dengan fasa-fasa yang ada di sini. Karena umumnya warna kabel biru itu untuk netral, loreng itu untuk pembumian, merah untuk fasa R, kuning untuk fasa S, dan hitam untuk fasa T. Next yaitu kabel lampu. Kabel lampu ini adalah kabel yang biasa digunakan di lampu jalan, lampu taman, dan lain sebagainya. Kabel ini punya iluminasi dan armatur sendiri ya teman-teman. Namun luas penampang hantarannya minimal itu 0,5 mm kuadrat. Kalau instalasikan 2,5 mm kuadrat. Nah, untuk kabel rumah yang ketiga jenisnya itu ada kabel NGA. Kabel NGA ini terdiri penghantar aluminium tembaga berlapis timah putih dengan isolasi karet yang dilindungi dengan anyaman benang. Kabel NGA ini lebih elastis dibandingkan NGA. Namun kebanyakan
Para instalator gunakan NDA ini nih untuk gunakan instalasi di rumah. Oke teman-teman. Oke. Nah lanjut ya, yang selanjutnya adalah ini bentuk dari morfologi. Ya morfologi, emang pelajaran biologi. Tapi di kabel juga ada morfologinya ya teman-teman. Jadi ini adalah bentuk jika kabelnya dibuka. Nah kabel NDAF ini bagian juga sih dari kabel NDA. Jadi mereka itu punya plastik jacket yang kita sebut dengan isolasi kabel yang warna hitam. Terus ada metallic shield yang warna tembaga ini. Terus ada dielectric isolator, ini isolatornya yang warna putih. Terus ada center crown. Jadi mereka ini adalah kabel. Namun jika hanya ini, berarti mereka adalah kawat, teman-teman. Jadi mereka bisa ditentukan dari morfologinya, ya morfologi. Dan ini ada macam-macam bentuknya ya teman-teman. Ini biasa digunakan untuk pentanahan. Ini untuk fasa R, fasa T, dan sebagainya. Dan ini bentuk isiannya ya. Jika dia kawatnya tunggal, nanti juga ada jenisnya yang serabut. Oke teman-teman, lanjut kita ke jenis-jenis kabel pengantar. Jenisnya itu banyak banget. Mulai jenis penghantar yang kita ketahui maupun jenis penghantar yang jarang banget kita temuin. Kita akan lihat satu-satu ya teman-teman. Nah, yang pertama ada kabel NYFGBY, kabel tanah low voltage 0,6 per 1 kV. Ini tentunya teman-teman udah bisa baca ya, kalau kita udah paham kode-kodean kabel yang di atas tadi. Memang ini adalah kabel tanah, jadi warnanya ada hitam dan serabut ya teman-teman. NY ya, asalnya itu dari tembaga dengan tegangannya 0,6. Oke, next ini ada NYSY, kabel kontrol low voltage. Jadi ini biasa digunakan untuk pengontrol sistem kelistrikan, biasa dipakai mungkin di instalasi panel atau PLC. Lanjut ada twisted kabel low voltage 0,6. Nah ini biasa kita temuin di tiang-tiang teman-teman, kabel-kabel twisted. Ini untuk penyambungan JTR atau jaringan tegangan rendah. Lanjut ini ada konduktor ACSR, kabel saluran distribusi SUTT dan SUTET high voltage. Ini udah di gardu dan udah di transmisi. Jadi mereka ini adalah kawat. Betul sekali, ini adalah kawat, bukan kabel. Karena apa? Karena mereka tidak punya isolasi. Dan namanya pun ACSR, ini menandakan kawat. A2, 3 itu adalah kawat. Next ada BCCH, kabel grounding rectangle wire. Ini adalah grounding. Ini juga bisa disebut kabel meskipun mereka adalah kawat. Namun ini adalah jenis kabel grounding yang ditanamkan ke tanah untuk pentanahan atau sebagai protection. Nah, ini bentuk dekatnya dari BCCH itu ya teman-teman. Mereka itu terdiri dari kawat tunggal yang dililit yang membentuk satu kesatuan dalam sebuah persatuan menghantarkan energi listrik untuk masyarakat Indonesia. Iya. Nah, ini dia salah satunya. Ini yang low voltage ya teman-teman. Yang kalau yang ini kan yang high, jadi kayak kasar banget, dan ini untuk ngepelintirnya keras banget, jadi perlu beberapa orang. Sementara ini enggak terlalu, karena ini kawat yang memang mereka juga serabut tapi konturnya lebih fleksibel. Next ini adalah yang untuk medium, jadi kelihatan ya teman-teman, ini kayak lebih elastis. Ini sudah mulai terlihat kaku, dan ini kaku banget ya. Next, ini ada kabel untuk medium voltage. Ini tegangannya berat-berat banget ini. Namanya kabel N2XSBY. Medium voltage 12 per 20 kV. Ini dari PLN ke MDP. Dari Perusahaan Listrik Negara ke MDP ya teman-teman. Jadi ini jarang banget ditemuin oleh masyarakat awam. Lanjut, ini juga jarang, namanya NA2XRGB2Y. 2 atau 2 sih bacanya. Ya udah terserah kita yang baca ya teman-teman.
Nah, ini masih low voltage, sama dari ini MDP ke SDP. Lanjut, ini ada kabelnya yang unik banget, muncul banget gak sih teman-teman, kayak ada menaranya. Tapi ini adalah kabel medium voltage ya. Lihat, lucu, ternyata dia medium, ngeri banget dah. Ya kan, namanya itu adalah kabel NA2XS GRGB medium voltage. Oke. Next, ini ada kabel grounding. Ini nggak jarang banget kita temuin, di rumah-rumah kita juga ada. Warnanya belang, hijau, dan kuning. NA ya, low voltage. Lanjut, ini ada NYM. Ya, NYM ini kabelnya di dalamnya ada dua. Ada penghantar fasa dan netra. Jadi nggak misah satu-satu macam NYM. Lalu ada NYYHY, low voltage, instalasi untuk mesin yang bergerak. Ya, ini untuk mesin 3 fasa, untuk motor, bahkan untuk chargeran laptop kita pun ini pakai kabel NYYHY. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan itu chargeran lama, itu mereka pakai pentanahan. Jadi colokannya itu ada 3, fasa, netral, dan grounding. Jadi itu lebih aman banget. Namun pengeluaran sekarang tuh kebanyakan cuma 2 ya teman-teman. Oke, gak masalah. Oke, demikianlah materi kita kali ini. Thank you nih untuk teman-teman yang udah nonton dan belajar bersama. Jangan lupa tinggalkan like jika teman-teman suka, dan dislike dengan masukan jika teman-teman gak suka dengan videonya atau perlu revisi apa, atau ada penyampaian aku yang salah. Welcome banget, terima saran dari teman-teman, dan terima kasih untuk teman-teman semua. Don't forget to like, comment, and subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.